Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya untuk Bitcoin ya. Karena ini bisa dibilang fluktuatifnya cukup tinggi dan saya rasa masih bisa ada potensi untuk trap berikutnya juga atau jebakan-jebakan, karena memang ya kita bisa lihat Bitcoin naik turun dalam beberapa hari terakhir cukup ekstrim juga kalau teman-teman perhatikan ya. Nanti kita akan lihat arahnya bagaimana. Secara tren saya rasa kita masih condong lebih ke arah downtrend atau lebih ke arah bearish. Jadi teman-teman tetap berhati-hati juga. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita akan bahas beberapa berita termasuk dengan analisa teknikal yang lebih penting juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kembali lagi, kita akan langsung masuk. Untuk kita mulai untuk hari ini, market mengalami penurunan 3,6%, di mana Bitcoin dropnya cukup besar 4%. Banyak yang mengalami bisa dibilang dump gitu ya. Ethereum juga mengalami penurunan 4,3%. BNB turun 2,7%, Cardano 4%, Solana 5%, banyak yang turun. Dalam 24 jam terakhir kita lihat ada reserve right yang memang kita bisa bilang lagi mengalami penguatan. Ini bisa diperhatikan, dia naik 58% dalam satu minggu terakhir, seperti XRP kalau dalam beberapa hari terakhir juga ya. Ini karena mau adanya mainnet yang akan launching. Lalu ada Celsius, Helium, Quant, Synthetix berapa naik. Kalau kita penurunan ini, XRP mengalami penurunan ya, sesuai dengan prediksi kita juga. Sebenarnya sebelumnya kalau teman-teman belum cek videonya, kita sempat membahas gitu ya level support untuk XRP. Nanti kita akan lihat mungkin grafiknya kalau masih ada waktu. Kita lihat juga ada 1 inch, Maker, Cosmos, kira-kira seperti itu. Secara fear and greed index kita di level 20 ya. Jadi masih fearful sekali, orang-orang masih pada takut. Secara berita, nah ini adalah gambaran aja, currency strength over the last year. Jadi ini secara mata uang selama setahun terakhir ya. Kita kalau lihat dari sini ada US dollars, dia mengalami penguatan. Hanya US dollar sebenarnya mengalami penguatan ya. Di XY ini mengalami kenaikan. Teman-teman bisa cek CXY atau Canadian dollars turun, Australian dollars turun, Euro, British pound, Japanese semua turun ya. Cuma di XY doang ya, atau US dollarnya sendiri ya mengalami penguatan. Dari sini kita lihat ya, dolar menguat, biasanya risk assets justru mengalami bisa tergolong ya sedikit mengalami koreksi ya. Kita akan bahas selanjutnya juga beberapa berita di sini dari Luke Martin, di mana dia bahas tentang beberapa hari ya untuk dalam bear market ya. Previous bear market sebelumnya, ini untuk kripto ya. The length atau panjangnya kira-kira berapa? Itu sekitar 1 tahun lah, 364 hari. Ini ya, kalau teman-teman lihat dari grafiknya di sini ya, ini dari top 20.000 ya. Kalau teman-teman lihat dari sini mengalami penurunan ya, ini kisaran 364 hari, baru kita sideways sedikit, baru mengalami kenaikan lagi gitu. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini current bear market ya, saat ini bear market sekarang dari 69.000, ini 322 hari. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini sudah hampir mendekati lah ya, kira-kira mungkin ya kisaran 40-an hari lagi gitu ya, mungkin sebulanan gitu kalau memang persis 1 tahun ya, gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ya, sudah hampir 1 tahun market mengalami penurunan. Kita akan lihat mungkin udah bisa dibilang bottoming stage gitu ya, dimana mulai ada bottoming stage, mungkin ada final shakedown atau penurunan terakhir, baru market mulai mengalami kenaikan. Itu yang kalau saya analisa ya. Kita lihat juga untuk dari plan B di sini, dia membahas tentang berapa banyak sih Bitcoin yang mengalami kerugian ya. Orang yang beli Bitcoin yang mengalami kerugian untuk saat ini. Almost half of all 19 million Bitcoin is in loss ya. Sekarang kan ada 19 juta Bitcoin, maksimum supply-nya tuh 21 juta ya. Jadi hampir setengahnya ini loss, rugi gitu ya. Warna biru di sini ya. Warna biru ini artinya apa? Kalau teman-teman lihat metriknya di sini adalah persen Bitcoin in loss. Jadi berapa banyak sih Bitcoin yang mengalami kerugian ya. Kalau warna orange berarti 10%, warna hijau 30%. Nah, ini warna biru berarti hampir 50% ya, orang yang beli Bitcoin setengahnya itu mengalami kerugian untuk saat ini. Nah, kenapa? Karena setengahnya ini adalah pembeli baru ya, mostly 2021 and 2022 buyers ya, yang beli di 2021 atau beli di 2022 seperti itu. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ini belinya di November 2020, sebelum November 2020 gitu ya, di saat sebelum
kripto lompat lah ya, masih di bawah level 18 ribuan seperti itu ya. Jadi artinya ya ini biasanya kalau kita lihat ya yang warna biru ini nggak lama ya Pak, mungkin 1-2 bulan udah kembali lagi, bisa ada reversal kembali gitu. Artinya apa ya, tadi kita bilang ini bottoming udah mau terjadi gitu. Mungkin ya kita lihat di kuartal 4 bulan Oktober, November, Desember seperti itu ya. Mungkin abis itu kita mulai ada uptrend sedikit gitu. Jadi hanya bersabar aja. Selanjutnya kita lihat Kraken CEO step down, FTX US President step down ya. Ini Kraken salah satu exchange crypto yang cukup besar di Eropa. FTX juga exchange mengalami penurunan. Alameda co-CEO step down, MicroStrategy CEO step down, Celsius CEO step down. Jadi banyak sekali yang step down gitu ya, CEO pemimpin. Kenapa? Kita tidak ada yang tahu alasannya apa. Apakah karena bear market? Bisa terjadi, tapi ya ini yang terjadi gitu ya untuk saat ini. Nah sekarang kita masuk sebelum kita masuk ke analisa teknikal, kita akan lihat dulu beberapa hal. Mungkin ini kita ada Exchange Bybit juga. Exchange Bybit ini masih ada promonya dia, yaitu adalah zero fees on all spot pairs. Jadi kalau teman-teman yang mau trading spot di sini ya bisa pakai Exchange Bybit aja gitu ya, atau mulai mau belajar invest atau trading di crypto ya pakai Exchange Bybit, karena persis dia lagi ada promonya juga. Bisa download aja, ada referral code di bawah ya. Download Bybit di App Store maupun di Play Store, available juga gitu. Teman-teman bisa mendapatkan promo yang lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi kalau teman-teman download dan deposit juga. Bybit ini salah satu exchange top juga sebenarnya ya. Secara segi user experience cukup mudah dipakai. Sekarang kita akan langsung masuk aja untuk analisa teknikal bagaimana keadaan Bitcoin sekarang, karena akan cukup menarik. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan lihat untuk saat ini, kita ke time frame 4 jam, kita bisa lihat mungkin Bitcoin memang mengalami, bisa dibilang ada lagi kenaikan nih. Ini naiknya cukup besar, sekitar 2,7% ya, 2,8%. Kemarin kita bisa lihat ini Bitcoin memang kita sempat expect dia ada kenaikan, tapi memang kita sempat bahas bahwa ada possible rejection di antara level 19.400-an di sini. Lalu ada possible rejection juga di kisaran level 19.700-an. Ya, tapi yang terjadi adalah Bitcoin ini bounce-nya cukup besar, testing ke area level 20.300. Sebenarnya level ini juga level resistance Bitcoin ya. Kalau teman-teman lihat di grafik yang ini kalau tidak salah ya. Nah ya, ini seperti kita sempat mention, ini level kisaran level 20.400, 20.300 ini level resistance untuk Bitcoin, dan terjadi memang ada rejection di area ini juga. Gitu. Jadi ini makanya kemarin waktu kita membahas, kita masih rasa bahwa Bitcoin ini ada potensi pelemahan gitu. Jadi jangan percaya untuk pump Bitcoin yang kali ini gitu ya. Lalu bagaimana? Apakah saat ini Bitcoin bisa mengalami penguatan lagi, atau ini hanya trap berikutnya gitu ya? Kalau saya rasa dengan seperti ini ada cenderung lebih masih ke dalam downtrend gitu. Secara pressure kita masih ada pressure downtrend. Pertanyaannya adalah apakah support kita ini bakal bertahan atau tidak gitu. Karena kalau misalnya Bitcoin turun dari level 18 ribuan, ini saya rasa next target ini akan ke bawah, mungkin ke level 14 ribu, 15 ribuan gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Dan kembali lagi, kalau Bitcoin mengalami penurunan ya, ini menjadi opportunity atau kesempatan sebenarnya untuk teman-teman yang lebih current untuk invest, untuk mulai mencicil dollar cost averaging di saat Bitcoin 14.000 atau 16.000. Kalau memang ya kembali lagi tergantung profil resiko masing-masing seperti itu ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan juga. Kalau kita lihat dulu, nah ini ada satu grafik ya yang saya mau kasih lihat. Nah di sini. Nah kalau kita lihat dari sini time frame one day. Nah ini kita bisa perhatikan ya. Ini seperti Bitcoin membentuk time frame pattern head and shoulder gitu ya. Ada left shouldernya, head, dan right shouldernya. Dan pattern ini sebenarnya pattern yang cukup bearish. Artinya ya pattern ini dibuat gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya dia mulai breakdown, dia mulai mengalami penurunan ya, ini penurunannya akan cukup dalam gitu ya. Dan ini tadi saya ukur ya, mungkin kira-kira secara roughly-nya kalau kita dari seperti ini, pada saat dia breakdown dari neckline-nya dia gitu ya, dia mengalami penurunan, ini mungkin bisa turun sampai ke kisaran level 14.600-an ya. Pokoknya di area kisaran bawah sini. Atau ya kita lihat di sini, kalau udah breakdown, confirm breakdown 14.300, 14.600-an. Ya kita bisa kasih mungkin area seperti ini ya. Nah ini potensi kalau memang Bitcoin ini mengalami breakdown gitu ya, potensi untuk buy zone-nya
di area ini. Memang cukup bearish kalau teman-teman lihat dari sini ya, cukup parah juga penurunan seperti ini, 26% lagi ke bawah gitu ya. Tapi apakah memungkinkan? Ya kalau kita lihat dari saat ini, dari keadaan makro ya ada potensi gitu ya. Jadi ya tetap berhati-hati. Nah, tapi pertanyaannya adalah sekarang Bitcoin ini lagi naik. Kenapa gitu ya? Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, di 15 menit contohnya ya. Ini biar lebih jelas. Ini saya delete untuk yang time frame besarnya. Nah, kalau dilihat dari time frame kecilnya, nah ini seperti kalau teman-teman lihat, ini Bitcoin seperti membentuk pattern head and shoulder juga gitu ya. Tapi patternnya ini lebih di time frame kecil, 15 menit ataupun mungkin 1 jam masih bisa kelihatan. Ya 1 jam masih bisa kelihatan, tapi nggak terlalu kelihatan sebenarnya ya. Ini seperti membentuk ini ya, inverse head and shoulder seperti ini, turun ke bawah. Lalu di sini ada right shoulder ya. Nah seperti itu, seperti ini ya. Ini reversal pattern, makanya di sini dia lagi mengalami penguatan juga untuk Bitcoinnya sendiri. Nah targetnya berapa? Targetnya kalau kita lihat dari saat ini ya, ini mungkin kalau saya ambil dari kisaran level ini, kita tarik ke atas ini ke neckline, ini kisaran level 19.800an ya, di area 19.800an. Dan memang ini ya bisa dibilang menjadi area konsolidasi juga sih untuk Bitcoin ya. Pada saat dia naik, dia konsolidasi di kisaran level area 19.800an. Jadi kalau teman-teman lihat ini Bitcoin naik terus sampai ke kisaran level 19.800 ya, masih cukup mungkin gitu ya. Kalau kita lihat dari ke grafik yang ini satu lagi, nah kita dari sini level 19.800an pun ini sempat kita mention juga, ini kalau kita tarik ya, ini di kisaran level rejection kita juga gitu ya, 19.700an. Untuk saat ini sebenarnya Bitcoin masih lebih ke arah mau mencoba untuk breakout ya, karena kalau teman-teman perhatikan, nih kita lihat dari sini, kita panjangin, nah ini kelihatan sebenarnya ini Bitcoin lagi berusaha untuk breakout dari resistannya dia saat ini ya. Ini level 19.400 gitu. Jadi dia konsolidasi di sini, dia ada rejection di sini, dan ini lagi mencoba untuk breakout. Secara volume bagaimana? Secara volume sebenarnya ada volumenya, tapi nggak terlalu kuat kalau kita bandingkan dengan sell volume kemarin gitu ya. Tapi mungkin dengan seperti ini pun volume ini masih cukup untuk membuat Bitcoin testing ke area 19.800an saya rasa. Jadi ada potensi dia mengalami penguatan seperti ini gitu ya. Dan mungkin ada possible rejection baru mengalami penurunan lagi, kembali lagi seperti itu ya. Ini pelemahannya. Jadi ini kalau secara time frame untuk atau analisa untuk Bitcoin secara analisa teknikalnya ya. Kalau Bitcoin terus naik terus ya, kita lihat apakah dia membentuk higher high atau tidak gitu, karena ini high-nya dia kan sebelumnya di kisaran level area 20.300an. Kalau dia sudah breakout lagi ke area 20.300an atau 20.600an, ini kita tahu bahwa ya ini cenderung lebih positif. Artinya di sini mungkin potensi untuk Bitcoin turun ke bawah ya, 14.600 atau 16.000 mengecil gitu ya. Khususnya mungkin untuk di dalam tren ya beberapa minggu ke depan. Karena kalau kita untuk saat ini, karena dia konsolidasi di sini cukup lama, ini Bitcoin harus menentukan arah. Apakah dia mau breakdown atau dia mau breakout gitu. Dan saya rasa kalau misalnya dia mulai bisa menembus area 20.300 di atas ini dengan kuat, itu ada potensi ya kita nggak akan ke bawah lagi. Tapi untuk saat ini trennya masih bearish ya, atau mengalami ya downtrend lah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi itu saja. Kita cek Bitcoin dominance untuk melihat pergerakannya juga. Bitcoin dominance berada di resisten juga di sini ya. Kita lihat Bitcoin dominance berada di dalam resistennya. Nanti di sini kita bisa perhatikan kalau Bitcoin yang menguat, ini justru dia bisa naik cukup tinggi juga sebenarnya ya untuk Bitcoin dominance-nya seperti itu. Jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk analisa dan update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.